Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab dari Perjanjian Lama, secara spesifik kitab Amsal, kitab kebijaksanaan dan aturan, dan kita telah sampai di pasal ke-24. Ini adalah bagian akhir dari kitab Salomo, kitab yang ditulis dan dikumpulkan oleh Salomo. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Muin Bashir, selamat datang. Terima kasih. Saudara Amin Helal, selamat datang. Terima kasih. Sebuah kehormatan. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Amin, mohon komentar Anda tentang ayat 1 dan 2 dari pasal yang ke-24. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Karena hati mereka memikirkan penindasan, dan bibir mereka membicarakan bencana. Tuhan mengizinkan orang jahat untuk bertambah dan mengizinkan mereka untuk sukses dan kaya. Namun saya berkata bahwa kekayaan dan kesuksesan mereka bisa memiliki dua sumber. Sumber pertama, Tuhan memberikan itu kepada mereka. Ketika Tuhan memberikan itu, Ia bermaksud untuk menunjukkan kemurahannya kepada mereka. Saya menemukan ini di surat Roma pada pasal yang kedua. Ketika Rasul Paulus mengatakannya di ayat yang keempat, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Maka kekayaan yang besar dari Allah kepada orang yang jahat akan menjadi pemberian kasih kepada mereka, maka mereka kembalikan kepadanya. Namun jika mereka tidak kembali, akan ada penghakiman. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah supaya kita ini bertobat? Tapi malah kita menimbun murka atas diri sendiri pada waktu mana murka hukuman Allah yang adil dinyatakan. Sumber kedua, kekayaan yang orang jahat miliki dan kembangkan menjadi hasil dari ketidakadilan. Bisa merupakan hasil dari suap, hasil dari keserakahan, hasil dari curian. Maka hasilnya adalah kekayaan yang mereka miliki tidak akan selamanya. Semua yang datang dengan ketidakadilan akan hilang dengan Seperti cepat. uap. Seperti uap menghilang. Di sini orang bijak berkata kepada orang muda, jangan iri kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka, bahkan ketika mereka sukses, bahkan ketika mereka berkembang. Bahkan ketika mereka menjadi kaya, jangan iri kepada mereka, jangan bergaul dengan mereka. Kenapa? Karena mereka memikirkan penindasan. Mereka memikirkan ketidakadilan. Dan mereka membicarakan bencana, yaitu adalah kejahatan akan sesama. Ia memberikan contoh tentang orang saleh, tapi dalam waktu keadaan lemah, ia cemburu dengan orang jahat dan menjadi cemburu, Asaf. yaitu Asaf. Mazmur 73 berkata, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Mengapa Asaf begitu? Padahal dia adalah seorang pemimpin pujian. Ia bernyanyi di rumah Allah. Dia salah satu imamat dari suku Lewi. Ia berkata, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka, dan lainnya. Namun itu bertahan sesaat, sampai ia kembali menjalin hubungan dengan Allah, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh Ini karena adalah akhir kedahsyatan. dari orang jahat, bahkan jika mereka bersinar sekarang, namun mereka akan membusuk pada akhirnya. Ya, Karena Anda berbicara tentang Asaf, ia jatuh ke dalam lubang itu di Mazmur 73. Tapi di Mazmur 37, ada peringatan jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri kepada yang curang.
Seolah semua yang tidak memperhatikan peringatan di Mazmur 37 akan jatuh ke dalam lubang dari Mazmur 73. 73. Kiranya Tuhan menjauhkan kita dari itu. Saudara Muin, mari kita lanjut ke ayat 3 dan 4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Apa peran dari kebijaksanaan dan pengetahuan dalam pembangunan? Pertama, biarkan saya membuat perbandingan antara ayat 1 dan ayat Silakan. 2. Orang jahat kekayaan rumah yang ia bangun dengan kebijaksanaan, yang disebut oleh Rasul Yakobus tidak rohani, jahat, biarkan saya menyebutnya kebijaksanaan manusia. Namun ini adalah kebijaksanaan dari atas, kebijaksanaan ilahi. Itu bangun rumah seperti apa? Rumah yang kokoh. Berbalik dari rumah pertama. Rumah yang penuh dengan kekayaan kekal, berbalik dari rumah pertama di mana kekayaannya dipergunakan. Maka kebijaksanaan seperti apa? Rumah dibangun atas dasar kebijaksanaan. Kita melihat di kitab Amsal bahwa orang percaya adalah orang asing bagi dunia dan tinggal di tenda. Iya. Namun di sini hubungan dengan Tuhan, dia tinggal di rumah. Ini memberi saya arti dari ketabahan dan penyelesaian. Tipe rumah, faktanya saya bisa katakan kebijaksanaan atau siapapun yang percaya akan kebijaksanaan, membangun rumah yang tabah, betapa bagusnya. Rumah yang menampung semua yang dibutuhkan sangat mewah dalam semua aspek. Pertama, rumahnya telah dibangun. Kedua, rumah yang telah didirikan. Ia berkata dengan hikmat rumah didirikan. Rumah yang penuh dengan hikmat. Kamar-kamar yang diisi penuh kekayaan. Kekayaan berharga. Penuh dengan kekayaan yang menyenangkan. Penuh bukan dengan sebagian dari kekayaan, tapi seluruh kekayaan. Saya melihat 7 atribut indah dalam rumah. Ini menimbulkan pertanyaan. Biarkan saya bertanya untuk para pemirsa. Ketika seorang masuki rumah kita, Apa yang mereka lihat? apa yang mereka lihat dalam rumah? Apa yang kita perlihatkan kepada mereka di dalam rumah? Apa kita memperlihatkan perabotan, bagian rumah, bagian terbaru rumah? Apakah mereka melihat Kristus di dalamnya? Pertanyaan muncul di pikiran saya bahwa Nabi Yesaya bertanya kepada Raja Hizkia. Tuhan telah menjadikan dia menderita penyakit, dan beberapa orang datang menjenguk dia di rumahnya. Maka ia menunjukkan mereka semuanya di rumah. Setelah mereka pergi, seorang Nabi menghampiri dia dan bertanya kepadanya, apa yang telah mereka lihat di dalam rumahmu? Saya bertanya pada diri sendiri di depan para pemirsa ketika orang mengunjungi Anda, apa yang mereka lihat di rumah Anda? Tentunya apa yang mereka lihat di rumah kita, apa yang mereka lihat di rumah kita. Kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali. Kita harus mengisi hati kita dan hidup kita dengan firman Allah. Jika kita ingin mulai membuat rumah besar yang indah, daripada merasa puas dengan pondok kecil sederhana, banyak orang yang percaya yang aku kenal harusnya menjalani hari mereka membangun rumah indah, rumah rohani, memenuhinya dengan harta yang dari hanya firman Allah. Namun sayangnya sebaliknya dari itu, yang mereka miliki adalah pondok kecil yang sederhana. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menerima pertanyaan dari hadirin. Ayat 5 dan 6, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, orang berpengetahuan daripada orang tegap kuat, karena hanya dengan perencanaan engkau berperang, kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Tolong jelaskan ayat ini. Ya, mohon jelaskan ayat 5 dan 6. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Saya bisa berkata seperti yang kita dengar Saudara Moen, ada 2 tipe hikmat. Pertama, hikmat dunia, tidak rohani dan jahat, dan tidak berguna. Namun ada hikmat surgawi, dan diberkatilah ia yang mengambil hikmat surgawi. Saya berharap bahwa setiap pemirsa memiliki hikmat. Hikmat yang berhubungan dengan memiliki Kristus yang berkata, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Hikmat itu berhubungan dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat, yang menjadi hikmat Allah untuk kita, kebenaran dan pengudusan dan penebusan. Ia yang memiliki hikmat telah menjadi bijak dan akibatnya ia memiliki kekuatan. Salomo meminta hikmat dan ia adalah orang yang hidup di dalam kekuatan. Ia yang memiliki hikmat sejati akan hidup kuat. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat. Jika hikmat duniawi memberikan seseorang kepintaran,
Saya katakan bahwa pengetahuan Alkitab membuat manusia menjadi bijak. Tuhan telah memberikan Rasul Paulus pengetahuan dan kepekaan dalam firman Allah. Dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Ketika saya menghadapi masalah, saya membutuhkan penasihat yang bijak yang bisa memberikan pendapat yang baik. Saya ingat ada masalah pada hari-hari dari gereja mula-mula. Dalam Kisah Para Rasul 15, para rasul itu bertemu dan para tua-tua bertemu dan gereja bertemu. Kehadiran para rasul dan tua-tua, mereka adalah penasehat yang memberikan jalan keluar dari masalah setelah orang bukan Yahudi telah mempercayai Tuhan. Apakah mereka harus kembali kepada hukum atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Tapi juga untuk menjauhkan diri dari percabulan darah yang telah dicekik dan telah dipersembahkan kepada dewa. Ketika ia berkata, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak, kita tahu ia berbicara tentang raja ketika berperang harus memiliki petunjuk bijaksana dan juga penasihat. Namun jika saya ingin mengaplikasikannya secara rohani, apa orang percaya harus memiliki perang? Adakah perang yang harus dilalui? Apakah ia memiliki musuh dan siapakah musuh dari orang percaya? Apakah mereka manusia? Faktanya orang percaya memiliki musuh spiritual. Apa maksud spiritual? Oke, saya akan jelaskan. Musuh manusia, saya bisa memiliki musuh manusia, tapi Tuhan ingin saya mengasihi mereka. Mereka Kasihilah adalah yang musuhmu. menyiksa saya. Mereka menyiksa saya. Baik, Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Ia berkata, jikalau seterumu lapar, berilah makan roti. Jikalau ia dahaga, beri minum, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Untuk musuh spiritual, iblis adalah musuhnya. Dunia adalah musuh. dunia sebagai sistem Sistem atau dunia, orang-orangnya? bukan orang-orangnya, bukan. Sistem dunia yang dituju oleh iblis. Yang memiliki 3 hal, yang pertama keinginan mata, keinginan daging, dan kesombongan hidup. Ketiga musuh adalah daging yang menjijikan dalam kita. Saya bukan berbicara tentang daging dan darah, tapi natur kita yang sudah dirusak dengan nalar yang tidak murni. Baik, Maka iblis adalah musuh. Sistem dunia dengan segala godaan itu musuh. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. namun orang Kristen tidak dalam peperangan dengan manusia di dunia. Tidak sama sekali. Musuh-musuh adalah roh dan peperangan secara rohani dan Baiklah. senjatanya senjata rohani. Benar. Senjata perang Allah yang adalah firman Allah. Orang percaya tidak membawa senjata. Orang percaya bukan musuh siapapun dan tidak masuk dalam perang. Tetapi peperangannya adalah peperangan rohani melawan roh penguasa jahat di langit. Benar begitu? Kita tidak bergulat dengan daging dan darah Yang adalah manusia. yang adalah manusia, tapi melawan penguasa. Melawan roh penguasa jahat di udara. Saudara Moen, kita lanjut ke ayat 11 dan 12. Ada perintah yang berkata, bebaskan mereka yang diangkat untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju ke tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya? Dan membalas manusia menurut perbuatannya? Siapa yang berbicara di sini dan berbicara tentang siapa? Tuhan di sini berbicara tentang orang percaya dan berkata kepada mereka, engkau lihat bahwa ada orang yang diangkut untuk dibunuh. Engkau melihat mereka dipimpin oleh dosa dan si jahat iblis. Ia menuntut mereka pada kematian dan pembunuhan, misi dari orang percaya, dan ini membuat kita mengerti mengapa Tuhan menempatkan kita di bumi sebagai orang percaya. Kita memiliki misi untuk dilakukan. Salah satu aspek dari misi itu adalah untuk menyelamatkan orang yang jatuh. Bagaimana? Ia memberitakan kepada mereka kabar damai. Dikatakan tentang kiasan bahwa secara historis pada saat perusahaan terbitan tersebut, ketika seorang ditetapkan hukuman mati, mereka membuat mereka berjalan dan bertanya. Jika ada seorang yang mengetahui, apakah orang ini tidak bersalah atau hukumnya bisa diringankan? Kemudian ia harus berkata apapun yang ia harus perkatakan. Jika ia sadar sesuatu, ia harus mencoba menyelamatkan orang itu dari kematian. Jika seorang ingin mengatakan sesuatu, maka ia bisa menghampiri hakim untuk informasikan apa yang ia ketahui. Sebagai orang percaya, kita memiliki kabar baik. Kita bisa menyelamatkan mereka yang diangkut untuk kematian dan kehancuran. Seberapa banyak di keluarga kita, di rumah kita, tetangga kita, di negeri kita, yang diangkut kepada kematian dan pembunuhan. Merupakan tanggung jawab kita untuk memberitakan kabar baik kepada mereka. Izinkan saya membaca bagian dari Yeskiel pasal 33. Ia menyamakan orang percaya dengan penjaga dengan trompet. Dan ia bisa memperingati orang ketika bahaya akan datang, ia berjalan di jalan kejahatan.
membunyikan trompet dan peringatkan mereka, beritahu mereka jika mereka mendengar, maka itu baik. Ia menyelamatkan diri sendiri. Jika ia tidak mendengar, maka Anda telah melakukan tugas Anda. Setelahnya ia bersalah, saya menuntut itu dari Anda. Namun jika Anda tidak melakukan ini, jika Anda berkata Allah tidak akan melihat, tidak, jangan berkata itu dalam hati Anda. Mungkin nanti ini akan menjadi penata layanan yang Anda berikan di tahta Kristus. Baik, benar. Saudara Muin, saya tidak bisa meninggalkan bagian ini tanpa kembali ke ayat 9, memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Konsep dosa yang orang ketahui mungkin berbeda, yang Allah katakan di dalam Alkitab. Ya, ukuran Allah bukan ukuran manusia. Dosa dan tindakan besar dalam ukuran manusia. Zina, pembunuhan, pencurian, hal ini termasuk dosa. Namun permasalahan kecil dan pikiran, siapa yang bisa mengetahui pikiran manusia? Namun ukuran Allah adalah melihat pikiran manusia. Seperti membunuh, ini adalah dosa dan itu adalah dosa. Memikirkan kebodohan adalah dosa. Juga dikatakan ayat berikutnya, apa yang dikatakan? Dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Ini berarti bahkan dalam pikiran manusia untuk melakukan dosa sekalipun ia tidak melakukannya. Namun ia telah memikirkan kejahatan, disebut bukan pemikir, tapi ia disebut pengatur siasat. Mau saya ia memikirkan sesuatu dan tidak melakukannya. Ia akan berkata, Tuhan aku tidak melakukannya. Tuhan akan menjawab, engkau tidak melakukannya karena engkau tidak memiliki kesempatan. Engkau tidak menemukan jalan, tapi jika engkau menemukan jalan, engkau akan melakukannya. Walaupun hanya berpikir. Maka penyanyi berkata, engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Pikiran juga termasuk melawan kita dan bagaimana tindakan akan diungkapkan di tahta Kristus. Dan Pikiran dari hati akan diungkapkan. Pada hari di mana Allah menghakimi rahasia manusia, ia akan mengungkapkan isi hati. Orang-orang memiliki dosa besar dan kecil. Bahkan sebelum Allah, memikirkan pun adalah dosa. Kita akan melanjutkan ke ayat ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ia berbicara tentang orang benar dan orang jahat, yang bangkit dan yang terguncang dalam kejatuhan. Ketika ia memberitahu kita bahwa orang benar jatuh 7 kali, mengapa ia berkata 7 kali? Karena angka 7 adalah angka kesempurnaan. Ia ingin memberitahu kita bahwa ketika orang benar jatuh berkali-kali, bahkan ketika kesempurnaan kejatuhan dia, apa yang akan Tuhan lakukan? Ia akan mengangkat dia lagi. Namun orang jahat terguncang berkali-kali dalam bencana. Biarkan saya memberikan contoh dalam perjanjian baru tentang orang benar dan orang jahat, yaitu Rasul Petrus dan Yudas Iskariot. Petrus dalam waktu tertentu mulai tenggelam. Ia berjalan di atas air. Setelah ia memalingkan pandangannya dari Tuhan, ia mulai tenggelam. Ia berteriak dan ini adalah kejatuhan. Kemudian di taman Tuhan menyuruh mereka untuk berdoa. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Petrus tertidur di taman. Pada pengadilan Tuhan kita melihat Petrus yang menyangkal. Ia menyangkal Tuhan 3 kali. Aku tidak mengenal orang itu. Ia mulai bersumpah dan mengutuki. Dan Tuhan melihat dia, maka ia keluar dan menangis. Penyangkalan dan ini adalah kejatuhan yang lain. Setelah kebangkitan, lihat Petrus, hal yang aneh. Ia berkata kepada mereka bahwa ia tidak berpikir lagi bisa menjadi seorang rasul. Itu sudah lama sekali, namun sekarang ia sedang pergi memancing. Mereka yang ingin menemani dia bisa datang. Ia membawa 6 rasul. Berapa banyak ikan yang ia tangkap? Tidak ada. Jatuh. Tapi saya ingin berkata, apakah dia bangkit? Tuhan memulihkan jiwanya. Pada hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, Petrus berkhotbah dan ia memenangkan kurang lebih 3.000 jiwa. Lalu, contoh kedua adalah tentang orang jahat yang terguncang berkali-kali dalam bencana. Kejahatan menyebabkan mereka untuk terguncang dan jatuh. Yudas Iskariot, seorang yang dikuasai oleh iblis. Ia merupakan seorang hamba uang dan menjual Kristus. Ia bunuh diri dan pergi ke takdir malang yang paling kekal. Saya mendorong setiap pemirsa, Anda harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Jangan takut, jika Anda jatuh, cepatlah bangkit. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Ini berarti bahwa orang percaya tidak mungkin musnah? Tentu tidak. Maka tidak dibiarkan kalau dia jatuh, dan Tuhan mengangkat dia jatuh dan Tuhan mengangkat dia, dan kemudian Tuhan meninggalkan dia di Tidak jalan yang pernah. salah dan dia musnah. Jadi mohon berikan jaminan dari Alkitab yang mengatakan bahwa jika orang percaya jatuh, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali, ia tidak akan musnah. Faktanya Yohanes 10 ayat 27 adalah ayat yang sangat indah yang dikatakan oleh Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku akan berikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Maka orang percaya yang sejati tidak akan musnah. Ini tidak termasuk pertanyaan Tidak bahwa ia akan. musnah.
Aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa dan tidak ada orang yang bisa merebut mereka daripada tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dan tidak ada seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Orang percaya bisa jatuh, tapi ia kembali dan tidak binasa. Kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita dalam pasal 24 dari kitab Amsal. Saudara Muin, ayat 17, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Bukan hanya ketika orang benar jatuh, maka Tuhan akan mengangkat dia. Di sini dikatakan ketika musuh jatuh, Anda tidak boleh bersukacita. Mengapa? Dia katakan bahwa bahkan musuh seperti yang kita mengerti sebelumnya adalah mereka yang menyerang saya. Kita tidak menaruh diri kita sendiri di posisi permusuhan dengan orang lain. Namun saya melihat dia jatuh. Saya tidak akan bersukacita atau sombong terhadap dia. Saya tidak akan berkata bahwa Allah menolong saya untuk menghilangkan dia. Maka seolah saya telah mengambil posisi Allah. Sebagai hakim, seolah saya menghakimi orang lain ketika ini terjadi. Kedua, bisa juga ketika ini terjadi dan Tuhan melihatnya dan Tuhan mengangkat dia. Dan setelah Tuhan mengangkat dia, saya merasa senang ketika ia jatuh. Lalu bagaimana kalau Tuhan mengangkat dia? Maka saya akan sedih. Kemudian saya menghubungkan kebahagiaan dan kesedihan saya dengan orang itu. Kemudian ada perubahan sikap dan perasaan dalam hubungan dengan orang lain. Ketiga, ia berkata, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Itu bisa mengubah arah amarah tentang orang itu. Atau musuh yang kejatuhannya membuat saya bahagia. Kemarahan bisa datang kepada saya, maka saya menyakiti diri sendiri. Maka saya tidak bersukacita karena orang lain terluka. Seolah ia memberitahu dengan bahasa sehari-hari, jangan sombong karena kejatuhan musuh. Kita melihat orang di sekitar kita seperti seseorang yang berbeda dengan dia dalam iman, pemikiran, atau agama. Ketika bencana terjadi padanya, ia sombong. Ia sombong karena masalah yang terjadi di rumah tetangganya. Tetangganya bisa memiliki agama berbeda, namun ia tetap sombong. Di sini ia berkata, jangan bersukacita dalam penderitaan teman Rahmat atau bisa musuh. mengajarkan saya bahwa saya harus menolong dia. Saya pergi dan melakukan itu. Benar, benar. Tentunya hadirin memiliki pertanyaan tentang bagian ini. Ayat 21 berkata, hai anakku takutilah Tuhan dan Raja, jangan melawan terhadap kedua-duanya. Siapakah mereka yang melakukan sebaliknya? Ya, siapakah mereka yang melakukan sebaliknya yang harus kita jauhi? Adalah mereka yang tidak memiliki aturan tetap, perkataan tidak stabil, atau tidak ada opini tetap, dan mereka tidak memiliki sifat yang saya bisa lihat sisi positifnya dalam hidup mereka. Maka satu saat dengan raja, waktu lain melawan dia. Satu saat mereka setuju dengan firman Allah, waktu lain menentang dia. Karena firman di sini adalah tentang Allah dan raja. Maka ketika saya mengetahui bahwa dia menentang Alkitab dan waktu lain saya mengetahui bahwa ia setuju dengan beberapa bagian. Tidak, ia berubah-ubah. Orang yang berubah-ubah ini saya tidak boleh setuju dengan dia atau ada bersama dia. Sifatnya berubah-ubah. Hari ini setuju, besok tidak. Ia bisa berkata kepada saya, Saudara Amin baik-baik saja, maka saya pergi dengan dia ke arah itu. Hari lain berubah pikiran, ketika saya setuju dengan arah dia, saya mendapat masalah, maka jangan bergaul dengan mereka yang tidak pasti, yang memiliki perasaan yang berubah, aturan yang berubah. Oke. Ayat selanjutnya berkata, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana. Ini berarti bahwa akan ada bencana yang datang atas dia Ya. karena perubahannya. Dan sikap yang tidak stabil dengan satu aturan. Benar. Dia adalah orang tanpa aturan. Baik. Ini membuat kita lanjut ke ayat 23. Juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak. Memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Ia berbicara tentang memandang bulu dalam peradilan. Apa bahayanya bersikap memihak? Yang dimaksud dari berpihak dalam mengadili, ketika seorang hakim tidak menghakimi secara adil, ia mendiskriminasi antara yang kaya dan yang miskin karena keberpihakannya. Ia membedakan antara mereka yang memiliki otoritas dan yang tidak. Maka ia berkata, memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Tuhan menginginkan keadilan. Untuk membuat hukuman adil. Ya, Tuhan menginginkan bahwa sang hakim, sang raja, dan semua yang dalam posisi untuk berkuasa secara adil dan tidak memihak. Tuhan tidak menunjukkan keberpihakan dalam mengadili. Tuhan tidak berpihak dalam Dia mengadili. mengajarkan kita pelajaran. Tapi bagaimana jika dalam tempat keadilan ada ketidakadilan? Maksud saya, kita selalu melihat di pengadilan, keadilan bagaikan wanita yang Yang matanya matanya ditutup. ditutup. Seolah ia ingin berkata tidak memandang kaya dan miskin. Namun terkadang di tempat keadilan ada ketidakadilan dan saya menerima
ketidakadilan. Apa yang harus dilakukan? Dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-7, kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan dihukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, jangan takut. Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Baik, Tuhan mampu bagi siapapun yang sedang disiksa. Ia berkata bahwa siapapun yang bersikap tidak adil, tinggalkan mereka, tidak akan ada waktu. Ketika keadilan akan ditegakkan. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita dengarkan komentar dari hadirin. Apa yang telah Anda pelajari dari episode ini? Saya suka ayat 11 dikatakan bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Karena kita selalu mencoba untuk menghindar dari orang jahat atau kita menyalahkan Tuhan ketika Ia mengizinkan kita berurusan dengan mereka. Namun jika kita melihat dari sudut pandang Tuhan, mereka yang sedang menuju kematian dengan sendirinya dan kita harus melakukan sesuatu untuk mereka. Kemudian saya harus menggunakan setiap kesempatan untuk menyelamatkan. Baik, Saya telah belajar bahwa ukuran Allah dalam menilai dosa sangat sensitif. Tidak ada dosa besar ataupun dosa yang kecil. Karena bahkan pikiran bisa menjadi dosa. terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, anak muda terkasih, jika Anda adalah salah satu anak Allah yang menerima Kristus Yesus, yang memberikan hatinya pada Tuhan, jangan takut akan masa depan Anda. Karena Tuhan Yesus ada di surga untuk Anda. Orang benar bisa jatuh 7 kali sehari. Ia bisa jatuh. Anda mungkin jatuh sekali, 2 kali, atau 3 kali. Namun Alkitab mengajarkan jika saya jatuh, saya akan bangkit. Jangan bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Maka saya mendorong Anda, bangun dan tinggalkan kemalasanmu. Berikan hidup Anda pada Tuhan. Bekerjalah untuk Tuhan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. أبي ضللت حين تركت دفء الأماني في حضنك بيتي هجرت طوعا وجهلا وكنت أحيا في خيرك سعيا وراء الأهواء سرت والشر كالنار المهلكة وعندما اشتد بي عذابي قلت أعود ربي لك. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.